Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di acara Zumina Rumin Al-Quran seri pertama. Perkenalkan, nama saya Viftarina dari Singapura yang siang ini insya Allah akan memandu Zumina pertama dari Rumin Al-Quran ini yang bertemakan Tadabbur Quran yaitu surat Al-Fatihah. Oke, baiklah. Ini sambil menunggu yang lainnya masuk, kita sapa-sapa dulu yuk yang sudah hadir ya. Ada siapa aja nih? Ada Mbak Hera, Masya Allah, Mbak Hera sudah lama sekali nggak jumpa. Bagaimana kabarnya? Terima kasih banyak sudah mengeluangkan waktu hadir di sini. Ada Mbak Dian dari Singapura, dan juga Mbak Diani. Hai, ya Allah, udah lama nggak ketemu nih Mbak Dian nih. Habis itu ada Mbak Arini Giska Safitri, Mbak Imar dari Jepang, Masya Allah ya jauh-jauh ya. Ada Mbak Cindy dan ada Mbak Desi juga yang dari Singapura. Masya Allah, teman-temannya datang dari berbagai negara ini ya. Oke, bentar. Klik join meetingnya nggak muncul, kenapa ya? Sebentar ya teman-teman, saya bantu Kak Lina dulu yang lagi kesulitan untuk bergabung. Oke, baik. Sambil menunggu Mbak Lina yang masih mau restart laptopnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, kenapa hari ini yang kita bahas surat Al-Fatihah ya, bukan surat yang lain? Nah, kan banyak tuh surat-surat dalam Al-Quran, tapi kenapa kok surat Al-Fatihah yang mau kita bahas? Ya, pertama-tama tentunya karena surat Al-Fatihah ini yang sering kita ulang-ulang ya dalam salat kita. Minimal sehari semalam kita mengulang-ulang sampai 17 kali ya. Sampai-sampai itu kita mungkin kalau kita melantunkan surat Al-Fatihah itu udah nggak usah mikir aja udah bisa langsung lancar gitu sampai selesai. Namun pernah nggak kita terpikir ya dalam benak kita itu ketika kita ngucapin surat Al-Fatihah itu kita itu udah paham belum ya sama maknanya? Atau mungkin pernah nggak terbersit pas lagi sholat tuh uh, terpikir pernah nggak kita pingin bisa khusyuk ya, bisa menghayati itu apa isi dari kandungan surat Al-Fatihah itu gitu. Tentunya kan kita pingin ya. Namun ya sejujurnya aja minimal untuk ini untuk diri saya sendiri ya. uh, Sering kali itu surat Al-Fatihah itu lewat gitu aja gitu. Jadi apa masih kurang banget ya dalam menghayati dan mendalami maknanya itu. Padahal tuh yang kalau dipikir yang selalu kita ucapkan tiap hari berulang-ulang gitu. Tapi ternyata yang sering dekat dengan kita aja kita belum begitu paham. Nah, maka itu inilah uh, yang ingin dipilih dulu ya dalam sesi tadabbur Al-Quran ini untuk supaya kita bersama-sama bisa memahami dan menghayati kandungan-kandungan dari surah Al-Fatihah ini. Syukur-syukur kalau bisa menambah apa ya kekhusyukan kita dalam sholat dan mudah-mudahan Allah juga mudahkan kita untuk bisa mengamalkan isinya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, ya baik. Sambil menunggu Kalina yang lagi berusaha join. Mungkin teman-teman ini ah, sudah nggak asing lagi ya sama narsum kita, karena narsum kita ini juga sudah pernah mengisi di acara Ibu Profesional Asia sebelumnya, yaitu di acara Tadabbur Quran tematik di bulan Ramadan tahun ini ya. Jadi beberapa bulan yang lalu di bulan April atau Maret kalau nggak salah, mungkin April. Ya, jadi ketika acara Tadabbur Quran tematik tersebut, beliau sudah
kita ngobrol bareng-bareng membahas tentang surat Al-Fatihah ini, yaitu di ayat pertama dan ayat kedua. Nah, dan di situ, Masya Allah ya, pembahasannya begitu mengena gitu ya, sehingga uh, karena itulah kita berusaha untuk supaya pembahasan ini bisa berlanjut, supaya kita bisa membahas surah Al-Fatihah ini sampai selesai di ayat ketujuh. Nah, Alhamdulillah ini narsumnya sudah datang. Mbak Lina, Assalamualaikum. Oke, sebentar. Masih setting. Oke, sambil menunggu Mbak Lina siap, saya share dulu ya profil. Ah, itu dia Mbak Lina yang sudah muncul. Assalamualaikum Mbak Lina. Masih mute Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lina gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, Ada. alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ada. bisa masuk juga. Alhamdulillah. Iya tadi aku sempat batin. Aduh, kenapa nih ya Kak Lina kok belum datang-datang? Ya, Mbak, Ya, mohon ya. maaf. Ya, Alhamdulillah. nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat-sehat di sana Mbak Lina bersama keluarga. Alhamdulillah, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Oke, ini kita eh, kita akan lanjut dengan share profil Mbak Lina dulu ya. Setelah itu baru masuk ke materi, Mbak. Sebentar ya. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu. Kok ini? Bentar, bentar, bentar. Share-nya. Yang ini sudah terlihat belum ya? Infografisnya Mbak Lina? Sudah, sudah. Sudah, oke. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Jadi ini profil dari narasumber kita kali ini, Mbak Lina Dewanto, LC. Beliau adalah praktisi pendidik di rumah dan juga tim konsultan LKSM Ruhama Mesir. Mbak Lina lahir di Bandung, menyukai tadabbur Al-Quran, menulis journaling, menemani aktivitas anak, serta suka belajar dan berbagi. Sekarang beliau ditinggal di Kairo, Mesir bersama supporter, mungkin suami ya, Faris Rida, dan anaknya Khalil dan Hasna. Alhamdulillah, ada dua sekarang ini ya putranya Mbak Lina. Kemudian Mbak Lina adalah praktisi pendidik di rumah sejak 2017 dan juga termasuk tim konsultan LKSM Ruhama Mesir. Nah, aktivitas Mbak Lina bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih jauh bisa dilihat di dua akun IG-nya ya, Akademi Membincangkan Surga dan juga Jannati underscore OP ya. Mbak Lina adalah lifelong learner offline dan online yang selalu belajar dan sekarang sedang menuntaskan pasca sarjana Universitas Al-Azhar Mesir di jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Masya Allah. Dan ini ada quote-nya dari Mbak Lina nih. Semakin kita tajdid niat setiap hari untuk merawat fitrah anak, maka semakin Allah bentangkan kepada kita, insya Allah, aktivitas pendukung fitrah itu. Ya, Masya Allah, benar sekali ya. Dan kemudian untuk aktivitas-aktivitas Mbak Lina yang lain bisa dilihat ya di akun IG-nya. Ini ada dua. Yang pertama akun pribadi di Lina Dewanto dan ada akun juga LKSM Rohama Mesir. Masya Allah. Sibuk nih Mbak Lina ini. Kuliah juga, mendidik anak di rumah juga, ada LKSM juga ya Mbak ya. Iya, Ya, begitu deh, Mbak. Masya Allah. Ya, ya, ya. Oke, baiklah. Tak berpanjang-panjang, kita setelah ini langsung saja masuk ke materi ya teman-teman. Nah, sebentar saya ganti dulu slide-nya untuk masuk ke materinya Mbak Lina. Mana tadi share screen? Oke. Yang ini sudah kelihatan? Screen-nya sudah kelihatan belum slide-nya teman-teman? Mbak Lina sudah bisa melihat screen ya? Sudah, Sudah Mbak. bisa. Oke, baiklah Mbak Lina, silahkan ya untuk mulai menyampaikan materi. Bismillah teman-teman. Barangkali ada yang mau mencatat, disiapkan buku catatan dan pennya atau mungkin ada catatan digital.
Nah, kita mudah-mudahan kita niatkan sama-sama mencari ilmu di siang hari ini. Silakan Mbak Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan sedemikian rupa telah mendesain apa? Mendesain kita alhamdulillah ketemu secara online pada hari ini. Insya Allah kita akan bincang-bincang tentang tadabur seri pertama. Alhamdulillah juga Allah telah memberikan segala nikmat yang seharusnya dengan segala nikmat itu ya, dari kita kecil sampai sekarang, kita semakin banyak, semakin giat untuk terus dekat sama Allah. Nah, mudah-mudahan nih sarana dari acara Rumin Al-Qur'annya IP Asia ini, nah jadi salah satu pemberat amal mizan hasanah kita nanti di hari akhir. Kemudian tak lupa juga kita bersyukur pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan dahulu itu dibincangkan ummi ya. Jadi kan Rasul disebutnya ummi. Nah, kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu kesannya nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu ya. Sebenarnya ummi sendiri itu artinya bukan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tetapi ini pendapat ulama yang ini ya, yang dominan, yaitu adalah orang yang belum pernah mendapatkan pengajaran sebelumnya. Ya kenapa? Karena Rasulullah itu kan awalnya ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal ya. Jadi benar-benar Rasul itu ketika bertemu dengan wahyu pertama kali belum pernah mendapatkan pengajaran apapun itu ya secara umum. Jadi tetapi nah dengan juang beliau bisa mengantarkan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran disebutnya Al-Mubarak ya. Dalam ayatnya Allah disebutkan Inna anzalnahu mubarakun. Sesungguhnya telah kami turunkan mubarak. Nah, mubarak inilah yang seharusnya menjadi urgensi kita. Emang mubarak kita apa? Mubarak itu asal katanya dari barokah ya. Barokatun sama dengan bahasa Indonesia nih. Semua barokah. Jadi keberkahan. Keberkahan itu apa sih? Kan kita sering ya. "Oh, ya Allah, semoga berkah ya ilmunya." Atau ya Allah, semoga dengan lahirnya berkah ya gitu. Sebenarnya berkah itu artinya kasrul khairat atau banyak sekali kebaikan. Bahkan ada salah satu syekh ya, seorang ulama namanya Imam Asyakinti. Beliau itu menyimpulkan dari kata mubarak ini, jadi barang siapa yang tidak meninggalkan Al-Quran, nanti kita mungkin bisa bahas yang maksudnya tidak meninggalkan itu bagaimana. Tidak meninggalkan Al-Quran, maka insya Allah dia akan mendapatkan hujan. Hujan apa? Hujan-hujan kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, jadi jangan sampai kebaikan yang kita dapat tuh cuma di dunia aja ya, nauzubillah. Tapi justru di akhirat pun ya kita perlu, sangat-sangat perlu, kita sangat perlu kebaikan itu. Mudah-mudahan dengan beberapa menit ke depan nanti kita sama-sama nih, ya, kita sama-sama lebih dekat lagi sama Allah. Nah, boleh next Mbak? Oke, nah sebelum nih ya, biasanya saya sebelum menyampaikan sesuatu, saya ingin mengajak mbak-mbak semua, kakak-kakak semua, kita tajdid niat atau bahasa Indonesianya kita perbaharui niat. Ya. Bukan hanya sekedar untuk menuntaskan program ya dari Asia, bukan hanya sekadar mengisi waktu luang ya, mudah-mudahan kan innal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya segala amal kita itu tergantung niatnya. Bahkan disebutkan rubbama yukabbirul amal bisabab an-niyah. BTW kalau saya kecepatan bisa diinterupsi aja nggak apa-apa. Jadi rubbama yukabbirul amal bisabab an-niyah itu artinya bisa jadi ada amal yang kita kira sepele banget, tetapi di mata Allah menjadi sangat besar karena niat kita. Jadi kita perbaharui terus nih niat kita dari awal, kita jaga sampai akhir. Oke, saya ingin mengajak ada 3 poin. Boleh next, Mbak? 3 poin niat ya.
yang perlu kita perbaharui dalam tadabbur Al-Quran. Ini versi saya. Jadi nanti Mbak-mbak semua ketika tadabbur boleh ditambah-ditambah. Yang pertama adalah semuanya ini maksudnya adalah tentang kita dan Al-Quran ya. Dan yang pertama itu adalah hubungan kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran itu apa sih di benak kita? Kita sering dengar ya, is you are your mind ya. Jadi kalau bahasa Arabnya anta afkaruka. Kamu itu tergantung dengan apa yang kamu pikirkan. Muamalah kita dengan Al-Quran atau interaksi kita dengan Al-Quran, khususnya tadabur, saya yakin kalau tilawah itu insya Allah kita sudah sepakat ya, itu jadi rutin. Tapi untuk tadabur, nah ini memang saya rasa, saya pribadi rasa belum ada culture di Indonesia yang yuk tadabur itu setiap hari, nggak harus berapa ayat yang banyak gitu ya, minimal satu. Apalagi atmosfer dulu nih, zaman dulu nih ya. Al-Quran itu kesannya sakral, saking sakralnya itu ditaruh di lemari yang tinggi ya, misalnya waktu saya masih kecil nih, terus ketika mau bacanya itu takut robek lah, takut salah, takut jatuh ya. Jadi sakralnya itu bukan yang membuat kita dekat. Nah, ya betul, dalam lemari kaca ada kuncinya ya Mbak ya. Mbak Dini. Jadi kesannya kok jadi jauh, padahal seharusnya nih. Jadi ketika saya ke Mesir, saya melihat ya Allah, Al-Quran tuh beneran keriting itu bukan karena mereka nggak menjaga ya, karena itu selalu dibawa di tukang bajai. Ya Allah, ini bener-bener pertama kali apa ya, mesmerize atau pertama kali kagetnya itu di tukang bajai, tukang gorengan, pasti mereka tuh ada dan sering menyetel. Nah, Mesir itu bukan negara Islam ya pada awalnya. Jadi saya ingin, wah mudah-mudahan gitu Indonesia yang mayoritasnya Muslim bisa nih, misalnya satu rumah dari satu keluarga dulu nih. Jadi benar-benar Al-Quran itu bukan yang horor kayak tadi, ya seperti itu. Kedua, bentuk tadabbur kita salah satu tujuannya adalah meningkatkan reflektivitas kita sama Allah. Jadi refleks kita ingatnya apa-apa sama Allah. Pertemuan dulu ya waktu kita tadabbur tematik bulan Ramadan ya kalau nggak salah, itu kita ada bahas satu hadis ya. Saya ingatkan kembali, kita sama-sama ingat ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salullaha kulla syai' hatta shis'ah." Mintalah kepada Allah semuanya, apapun itu, meskipun cuma seutas tali sendal. Jadi Masya Allah, para salafus saleh terdahulu itu kalau butuh apapun, sampai garam-garam itu langsung ingat Allah dulu. Ya Allah, saya butuh garam. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya kita sakit, kalau bisa yang kita ingat itu Allah dulu. Kita berdoa dulu, Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yuqadiru saqoman. Misalnya kalau kepanjangan boleh, ya Allah, engkau asyafi misalnya. Kayak itu juga boleh, boleh banget. Tapi kalau misalnya pengen mengikuti sunnah biar nambah pahala, kan semakin kita bertambah, insya Allah pahalanya juga bertambah ya, bisa dengan doa yang tadi ya Allahumma rabbanas. Terus misalnya setelah itu kita tahu karena Rasulullah itu biasanya ketika ada sahabat yang sakit atau beliau sakit. Jadi seumur hidup Rasulullah sakit cuma 2 kali ya. Jadi pertama ketika perang Uhud, jadi giginya itu, gigi gerahamnya itu kena panah ya. Namanya adalah doa mohon kesembuhan yang tadi itu ya Allahumma robbanas. Jadi ketika kena panah di giginya itu sakit pertama, kedua sakit kedua Rasulullah itu, ini saking Rasulnya menjaga tubuh ya, ya Allah pengen banget nih. Yang kedua itu ketika beliau mau bertemu ajal, dua itu jadi Rasulullah itu kalau sakit tadi ya doa mohon kesembuhan yang Allahumma robbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafin, yang itu kedua itu taus di surat Al-Falaq tausnya, tapi Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kan katakanlah aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan dan kejahatan yang Allah takdirkan. Nah, kita kan percaya ya ada takdir baik dan buruk. Nah, dengan sakit itu, oh berarti ketika kita berdoa langsung gitu ya, nggak langsung ke Panadol dulu nih, atau nggak langsung ke dokter dulu, ingatan kita itu tandanya kita sudah refleks sama Allah. Dan Masya Allah ini butuh juang beneran. Kita dalam kesulitan kepepet kayak gitu ya. Itu langsung ingat Allah itu Masya Allah banget. Bahkan Rasulullah pernah curhat sama Allah di surat Al-Furqan ayat 30. Ini ayat yang pertama kali ketika saya baca itu,
baca tafsirnya saya langsung merasa, ya Allah saya ini hambamu yang ya Allah kurang banget nih. Jadi di ayatnya itu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran yang ditinggalkan. Jadi disebutnya ada nama kaum mahjuro. Kenapa disebut dengan kaum yang meninggalkan? Karena meninggalkan Al-Quran. Nah, meninggalkannya ini bukan semata-mata meninggalkan gak baca. Atau misalnya tadi ya nyimpan Al-Qurannya ketinggian yang Mbak. Jadi horor banget nih anak mau kan dalam masa-masa penasaran misalnya 7 tahun ke bawah itu mau megangnya tuh takut ya karena ketika mau megang tuh orang tuanya langsung jangan nih Al-Quran nanti rusak gitu. Bukan karena itu, tapi disebut mahjuro di dalam tafsir ketika orang itu apa-apa butuh sesuatu nggak langsung ingat Al-Quran nggak langsung ingat Allah. Nah itu tuh rasa mah ya Allah selama ini ya selama dalam jangka waktu hidup mudah-mudahan bisa kita riset ya bahwasanya kita jangan sampai nauzubillah masuk ke kaum yang mahjuro tadi. Pokoknya apa-apa ingat Allah, apa-apa langsung ke Allah. Ada masalah dengan pasangan, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan komunitas, bahwa kita ingat Allah dulu. Ketiga, perbaharun niatnya itu tentu ini poin yang paling ujung ya, yang paling seharusnya itu mengamalkan isi Al-Quran. Dalam suatu hadis, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, Innalillahi ahli minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara manusia. Nih, saya ingin bertanya dulu nih ya. Ketika misalnya kita bertemu dengan orang yang berpengaruh nih ya. Bahkan bertemunya cuma online aja nih ya. Lewat Zoom, webinar, saya ketemu Bu Septi, ketemu guru-guru kita, ketemu Mbak-mbak Masya Allah yang luar biasa pengaruhnya. Banyak sekali kebaikan kan kita merasa senang banget ya, happy gitu. Wah, ada Zoom nih besok nih. Wah, kita pokoknya bahagia banget. Tapi ini ada yang mendapatkan kenikmatan menjadi keluarganya Allah di antara manusia. Siapa itu? Apakah ahli tafsir? Apakah pemuka agama? Apakah orang yang dia di masjid terus? Ternyata ada kelanjutannya. Kelanjutannya itu adalah, jadi para sahabat tuh kepo nih pada saat itu Mbak semua. Qalu manhum ya Rasulullah? Siapa mereka gitu? Kata Rasulullah menjawab, jadi ada dua. Hum ahlul Quran wa khosatuh. Jadi orang yang memang ahli Al-Quran, pertama yang dia bisa membaca dengan tahsin, kemudian tilawahnya rutin, kemudian dia sangat erat dengan Al-Quran, termasuk insya Allah kita ya, amin ya rabbal alamin, kita tadabbur Al-Quran, dan ada orang-orang khusus. Nah orang-orang khusus inilah yaitu orang yang selalu nih berniat untuk mengamalkan isi Al-Quran. Jadi keluarganya Allah lah. Terus apa faedahnya? Apa sih benefitnya ya? Saya ketika baca itu nggak 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 butuh benefit pun saya udah seneng ya rasanya. Apalagi ketika kita tahu manusia itu kita tahu benefitnya itu kan biasanya wah jadi strong why ya. Jadi benefitnya ada dua. Pertama inayah billah atau senantiasa dalam naungan Allah. Kedua adalah mendapatkan cinta Allah. Dua itu masya Allah ya. Jadi semangat semua Mbak kita sama-sama tadabur. Jadi itu ya. Tiga niat kita tambah ya dalam diri kita. Boleh di dalam hati ditambah lagi sebagai seorang wai kenapa kita harus tadabbur hari ini. Boleh next Mbak? Nah, jadi insya Allah dalam kesepakatan karena 2 ayat sebelumnya kita sudah ya, kita masuk ke ayat ketiga nih sekarang. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Rasul Allah berfirman dalam kitabnya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, boleh next Mbak? Nah, oh ya sebelum kita masuk nih, jadi di dalam tadabbur itu boleh kita sebelum tadabbur sesuatu ya, kita masuk ke tema surat dulu. Jadi setiap surat di dalam Al-Quran itu ada tema-temanya. Nah, khusus nih di Al-Fatihah ini temanya itu dalam salah satu tafsir saya mengambil ya. Jadi temanya adalah kalau kita baca keseluruhan, terwujudnya orientasi menuju Allah dengan penghambaan yang sempurna. Kalau kita ingat kata sempurna ya, seolah-olah itu nggak ada celah ya. Tapi sebenarnya kalau dalam agama, jadi disebut dalam satu ayat,
Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, manusia nih salah satu kelemahannya yang perlu kita minimalisir ya. Ketika disebut, udah sesuai dengan kemampuan kamu aja deh. Misalnya ketika dalam komunitas atau ngobrol, udah sesuai kemampuan kamu aja. Itu kita seolah-olah standar minimal. Tetapi di dalam agama kita, yang namanya mastata'tum atau sesuai dengan kesanggupan kita nih bukan standar minimal, tapi standar maksimal. Ini memang juang kita untuk menuntaskan hak terhadap Al-Quran itu harus maksimal. Salah satunya, juang kita dalam beribadah harus maksimal. Buktinya apa? Jadi Rasulullah itu sama para sahabat ya, pasti di antara para sahabat itu ada yang secara fisik ya tidak sama dengan yang lain. Jadi ada yang buta banyak sekali. Tetapi semuanya itu tetap diwajibkan dalam berperang. Ini perangnya benar-benar perang ini ya, perang fisik, jihad fisik. Tetapi ketika ada yang buta matanya, Rasulullah nggak nyuruh kamu karena mata kamu buta, kamu duduk, enggak. Malahan, jadi salah seorang sahabat ini, mohon maaf ya saya lupa namanya, yang buta ini ada 2 orang kalau nggak saya ingat. Mereka justru meminta, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad. Dengan kondisi saya bisa melakukan apa? Jadi minta posisi yang sesuai. Dan kata Rasulullah, pendengaran kamu itu baik. Jadi kamu bisa membantu dengan pendengaran kamu. Nah, jadi Rasulullah nggak nyuruh, kamu kan buta ya, kamu duduk aja deh gitu. Enggak. Jadi makanya di sini disimpulkan dalam satu kaidah ya, kaidah Islam, tetap mastata'tum itu adalah kadar maksimal. Nah, begitu. Jadi kalau kita melihat membaca surat Al-Fatihah, kita harus terdetik dalam hati, ya Allah, saya orangnya pengen totalitas. Nah, boleh next, Mbak? Nah, kita langsung masuk ya. Jadi kita sudah tahu temanya. Jadi orientasi pada Allah dengan beribadah yang maksimal, yang sempurna. Jadi pertama kita bahas dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini ayat ketiga ya. Ini kan artinya kalau bahasa Indonesia kayak sama ya, kayak dia yang maha pengasih, maha penyayang, sayang-sayang juga gitu. Tapi kalau kita back ke tafsir ya, kita buka tafsir, Ar-Rahman ini artinya Allah maha menyayangi baik hambanya yang mukmin dan kafir. Nah, tetapi kalau Ar-Rahim, ini sepakat ulama, Ar-Rahim ini artinya Allah maha menyayangi hambanya yang beriman kepadanya di hari akhir. Jadi kalau Ar-Rahman ini masih umum ya, masih umum untuk hambanya yang beriman dan tidak beriman di dunia. Nah, kalau Ar-Rahim ini khusus di akhirat. Jadi benar-benar kalau bahasa Arab nih barangkali ada yang suka ya, beda huruf itu beda banget nanti artinya. Jadi ketika untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia sebenarnya jadi kurang rasanya gitu ya. Jadi memang harus kembali kalau ingin tahu dari segi bahasa, misalnya kita tadabbur ingin kok gini banget ya. Jadi saya tuh pernah yang ada yang bertanya, dan ini Masya Allah, jadi beliau teliti sekali. Ini agak flash dulu ya ke yang lain. Jadi Ibrahim dalam Al-Quran itu katanya 2. Jadi Ibrahim yang pendek, Ibrahim. Satu lagi yang Ibrahim, himnya panjang. Dari bedanya panjang pendek aja, ini ternyata artinya beda. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Mbak penasaran ya. Saya nggak mau kasih tahu rahasianya dulu. Jadi itu yang bikin ketika sama nih merujuk ke Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan beda ya. Ar-Rahman ini ada nunnya, Ar-Rahim ini ada ya matinya. Nah, ini nih, ini beda artinya. Nah, pertama kita boleh menggali hikmah dulu. Jadi cara tadabur ya. Jadi ini sekaligus saya menyampaikan bagaimana sih cara tadabur. Kalau kita lihat di sini ada sifat Allah yang diulang. Ya, kan pertama sudah disebutkan ya di awal Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 3 diulang lagi. Nah, ingat di dalam Al-Qur'an kalau kita menemukan pengulangan ya, itu sebenarnya maknanya berbeda. Kenapa? Ini yang menjadikan orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran, ini yang menjadikan mereka mencaci Al-Quran. Al-Quran itu banyak banget sih yang diulang. Memang sampai ada yang menyebutkan, saya masih ingat banget ketika belajar tafsir di S1 itu. Apakah
Tuhanmu sampai bilangnya. Jadi mencacinya ke Allah gitu, nauzubillah. Apakah Tuhanmu itu kehabisan kata-kata saking seperti itu? Padahal ketika ada pengulangan itu artinya sangat berbeda. Apalagi ketika tadi yang saya sebutkan Ibrahim yang di Al-Quran itu Ibrahim ada dua, Ibrahim pendek dan Ibrahim panjang, itu saja artinya maknanya beda. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim di sini beda maknanya. Nah, tahu dari mana beda? Kita dari tadabur, kemudian dari tafsir. Jadi, kenapa diulang berkali-kali? Allah ingin ya, agar manusia itu menjadi tamak. Jadi bahasanya tamak banget. Jadi ketika saya buka tafsir, tamak banget yang digunakan saking. Pokoknya manusia itu kan rakus ya, ada sisi rakusnya. Tamak loh dengan apa? Dengan rasa kasih sayang Allah. Kenapa ketika kita tamak dengan pokoknya saya hanya ingin melakukan segala yang Allah suka, yang Allah ridhoin, maka insya Allah kehidupannya nih bersama pasangan, aduh apa ya yang Allah suka ketika saya bermuamalah dengan pasangan, kemudian aduh apa sih yang Allah suka ketika saya bermuamalah dengan anak, kira-kira kalau saya melakukan A, B, C, D dengan anak, Allah suka nggak ya? Itu yang sebenarnya harus terpaut di hati kita ketika kita baca Al-Fatihah ini, khususnya juga ayat ini. Nah, Al-Fatihah itu kan yang paling seringnya kita baca dalam sholat. Masya Allah. Ini memang Al-Fatihah itu banyak keutamaannya. Saya nggak mau ungkapin di sini karena insya Allah itu ada di mana-mana. Jadi yang saya tampilkan di slide adalah yang biasanya jarang, jarang dibahas. Termasuk juga pekerjaan ya. Kira-kira saya melakukan ABC dengan proyek saya, Allah suka nggak? Gitu. Segalanya Allah, Allah, Allah. Kemudian, nah khasnya beda ya tadabur dan tafsir. Saya masih ingat banget. Jadi ketika kita tadabur tematik itu ya Mbak, eh ada yang bertanya ya, eh, takut tadabur itu menjadi salah. Nah, saya sampaikan lagi di sini, ya, tafsir dan tadabur itu beda. Kalau tadabur itu memang hasil renungan kita ketika baca ayat, meskipun kita baca baru terjemahnya nih, terus kita ada lintasan pikiran. Nah, itu bisa termasuk tadabur. Kemudian misalnya kita pengen nambah nih lewat tafsirnya juga kita buka-buka tafsirnya itu termasuk tadabbur juga. Tetapi kalau kita tafsiran sendiri menafsirkan ayat, nah itu kita memang yang perlu was-was ya. Kalau tadabbur insya Allah jangan was-was. Kalau tafsir kita memang harus spesialis di bidangnya karena ini ada step by step dan ada syarat-syaratnya. Jadi kita nggak bisa menafsirkan saya Lina Dewanto menafsirkan ini misalnya ketika saya belum qualified buat jadi ahli tafsir. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau dengan menafsirkan ayat baru kita ini harus was-was. Nah, jadi di sini ada yang namanya mengikat ayat. Mengikat ayat ini adalah salah satu kemampuan yang Allah berikan ternyata. Buktinya apa? Di salah satu ayat Allah mengucapkan laqad yassarnal Qur'an lidzikr. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang mudah. Itu bahkan janji Allah. Kalau janjinya Allah, kita harus yakin ya. Kita harus sikoh. Kita harus yakin sama Allah. Kalau janji dengan manusia nih ada kemungkinan-kemungkinan nih. Tapi kalau sama Allah, Allah sudah jadikan Al-Qur'an itu yang mudah. Nah, kita perlu mengikat ayat. Nah, mengikat ayat ini nggak perlu kita menjadi ahli tafsir. Ini sebagaimana kita manusia. Nah, caranya bagaimana kita melihat ayat, maksudnya diikat bagaimana kita back dulu ke sebelumnya. Sebelum Ar-Rahman, itu kan ada ayat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah, Tuhan semesta alam. Apa sih hubungannya? Jadi dalam Al-Quran itu ada hubungan satu sama lain. Satu surat dengan surat yang lainnya, ayat dengan ayat, bahkan surat yang jauh ya, yang berjauhan, surat pertama dengan surat terakhir, itu ada hubungannya. Ternyata kalau saya simpulkan nih sebagai bentuk tadabur, ayat Ar-Rahmanir-Rahim ini adalah bentuk syukur kita sama Allah. Kenapa? Dengan kita mengajar cintanya Allah, nah sebelumnya kita ingat, kita ada bersyukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah itu bentuk ucapannya makhluk terhadap Allah. Bukannya bukannya ini ya, bukannya kebalikannya gitu. Tetapi bentuk makhluknya mengucapkan. Nah, makhluk ini bukan hanya manusia saja. Bahkan disebutkan ya segala bentuk suara binatang dalam suatu hadis suara binatang yang kita tuh nggak tahu maknanya itu adalah salah satu bentuk tasbih ya. Karena kan sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard. Yang di langit ya dan yang di bumi ini memuji Allah, berzikir, memuji Allah. Jadi alhamdulillah ini bukan hanya
kalimat dari manusia aja, tapi saya sebut makhluk. Maka ini tuntunan kita adalah menjadi ahli syukur. Nah, kedua, kita boleh mengikat ayat dengan setelahnya. Jadi ketika melihat suatu ayat sebelumnya, kemudian setelahnya. Apa ayat setelah dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah Malik Yaumiddin. Ini berarti salah satu bukti ya, tanda cintanya Allah dari Ar-Rahman, kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, adalah di hari pembalasan. Buktinya apa? Untuk sifat Allah Ar-Rahim dikhususkan hanya yang beriman kepada Allah saja. Itu ya, itu dari cara tadabbur kita dengan mengikat ayat. Nah, boleh next, Mbak? Nah, karena ini ada sifat Allah, boleh banget saat kita tadabbur menemukan sifat-sifat Allah, kita lebih kenal lagi nih sama sifatnya Allah yang kita temukan. Di sini kita ada dua ya di ayat ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini disebutkan 57 kali ya. Nah, ini bukan saya yang ngitung ya, tapi memang ini tercantum ya, 57 kali dalam kitab tafsir. Kemudian kalau Ar-Rahim 114 kali. Nah, boleh kita menyimpulkan dari segala bentuk cintanya Allah. Jadi Ar-Rahman ini adalah cintanya tanpa batas. Dan ini bahasanya mengena banget ya. Karena mengingat dalam suatu hadis qudsi, kata Allah, jadi kan hadis qudsi adalah hadis yang ucapannya itu dari Allah berkenaan tentang Allah. Sabaqat rahmati godobi. 3 kata aja. Sabaqat rahmati godobi. Makanya saya pas menghafal ini senang banget. Ya Allah, ini pendek banget nih. Jadi Allah berkata, Allah sini berkata tentang dirinya, aku mendahulukan rasa sayangku daripada rasa marahku. Dan ini yang membuktikan ya, mengapa di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat selanjutnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa enggak Al-Jabbar, Al-Qahar gitu ya, Allah yang maha menundukkan. Kenapa enggak itu ya? Tapi karena memang Allah itu pengen dikenal lebih banyak, yaitu adalah rasa kasih sayang Allah. Makanya cintanya tanpa batas. Bukan hanya yang mukmin saja, tapi yang tidak beriman pun. Kemudian Ar-Rahim. Nah, tadi Ar-Rahim saya sebutkan 114 kali dalam Al-Quran. Nah, karena ini khusus untuk orang yang beriman, dan ini tuh terbukti kasih sayang Allah ketika di hari akhir nanti. Cintanya untuk hamba yang beriman di hari penantian. Jadi kenapa disebutnya penantian? Karena itulah pintu alam terakhir ya. Sebenarnya kan kita yang membedakan agar kita berjumpa Allah adalah pintu maut ya. Ini kita di alam dunia. Nah, untuk berjumpa sama Allah yang kita nanti nih. Bagaimana kita bilang cinta sama Allah, tapi kita nggak menanti perjumpaan dengan Allah, itu kan jadi apa ya? Jadi silang ya. Jadi saling bertolak belakang gitu maksud saya. Jadi harusnya ketika kita bilang kita cinta sama Allah, ya kita menanti hari itu. Hari di mana Allah hanya memberikan rasa sayang kepada orang yang beriman. Nah, ketika kita sudah bisa menilik ayat-ayat ini, kita boleh langsung tadabbur kehidupan. Boleh nggak misalnya nanti tadabbur kehidupan dulu ya, kita refleksikan kehidupan, terus baru misalnya mencari-cari, ini maknanya apa ya dalam tafsir ini, boleh banget, boleh banget. Jadi memang tadabbur ini sifatnya umum ya. Jadi setiap orang yang ahli tadabbur, orang yang senang tadabbur ini, termasuk para ulama ya, ini beda-beda dalam mentadabburi ayat. Nah, ini salah satu cara. Nah, tadabbur kehidupannya boleh masing-masing ini ya. Waktu itu saya bilang ya, saya minta ya ke Mbak Mbak Rina untuk teman-teman juga saling tadabbur ya. Ini sudah disampaikan belum, Mbak? Yang ininya nanti teman-teman juga saling tadabbur masing-masing sendiri, mengungkapkan tadaburnya gitu. Yang untuk ini, yang program yang hari ini belum, Mbak. Jadi baru sebagian dari anggota Rumin saja yang itu. Oh iya. Jadi lebih ke bukan tadabbur sih, saya minta untuk mempersiapkan. Jadi mungkin bisa dibuka-buka makna ayatnya lebih ke situ sih. Jadi bukan yang tadabbur kayak dari kehidupanku apa yang bisa itu kita malah belum belum prepared gitu ya. Belum prepared kalau Oh ke iya, yang nggak apa-apa masalah Mbak, itu. nggak apa-apa. Misalnya buat Ya, next selanjutnya ya, oh, ya, bisa. insya Allah, Jadi insya Allah. boleh biar nanti karena biasanya untuk mengamalkan ayat itu setiap orang beda-beda nih. Ah, aku pengennya dari ayat ini melakukan ini nih, nah yang kayak gitu.
Jadi kalau boleh saya refleksikan kehidupannya, dulu saya pernah program promil. Program promilnya itu terinspirasi dari kisahnya Nabi Musa. Barangkali ada yang pernah dengar, mungkin ini bisa sebagai mengulang ya. Barangkali ada yang belum, ini Masya Allah banget. Jadi pada zamannya Nabi Musa, ada seorang ibu yang bertahun-tahun belum Allah karuniai anak. Qadarullah masyafa'al. Ya karena takdir Allah. Ibu ini menangis, minta didoakan oleh Nabi Musa. Nah, wahai engkau yang dekat dengan Allah, kata ibu itu, saya sangat menantikan anak. Boleh nggak engkau yang meminta? Engkau yang meminta langsung sama Allah, sehingga aku dikaruniai anak. Kemudian Nabi Musa ngadu sama Allah, ya Allah ini ada hambamu yang pengen banget punya anak. Bahasa gampangnya gitu ya, bahasa kitanya. Ternyata, kata Allah, aku takdirkan ibu itu nggak punya anak. Sampai nanti ibu itu wafat. Kemudian Nabi Musa kembali lagi ke ibu itu, bilang, maaf ibu, takdir Allah, ibu belum bisa punya anak. Sampai nanti ibu wafat. Mungkin kalau di backsound kan tuh langsung jeng gitu ya. Kayak ada dentuman gitu ya bagi ibu itu. Tapi setahun kemudian, Nabi Musa berjumpa ibu itu di jalan. Ibunya lagi nih menimbang bayi. Kemudian Nabi Musa itu nggak menyapa ya. Aduh kok saya jadi mau nangis ya Mbak. Begitulah kalau misalnya kita langsung refleks kehidupan itu. Nabi Musa itu langsung kepo. Langsung bertanya sama Allah. Wahai Allah, engkau bilang ibu itu mandul. Tapi saya berjumpa ibu itu memegang anak. Kata Allah jawabannya apa? Ibu itu selalu berdoa meminta anak dengan menyebutkan nama-namaku. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan yang paling menyayangi, aku ingin anak. Nah, kata Allah, bagaimana aku tidak tersentuh? Cara doa ibu itu seperti itu, memanggilku dengan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka aku takdirkan ibu itu punya anak. Jadi kan memang dalam surat Ar-Ra'd itu yamhullahu ma yasha ya. Allah itu bisa merubah takdir. Itu kan kehendak Allah menghapus, mengganti yang lain. Dan ini jadi ketika saya promil tuh saya usahakan ketika berdoa ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin karena kan saya anak. Jadi ini boleh dicoba ya tipsnya ibu-ibu semua. Mbak-mbak semua, aduh saya kecepatan umat-umat jadinya. Mbak-mbak semua, mudah-mudahan kalau kita minta sesuatu sama Allah, kita coba mengungkapkan nama-namanya dulu nih. Kita misalnya sakit ya Syafi kayak gitu. Dan itu Masya Allah, apa sih, kita aja ya sama manusia ya. Nih saya minta tolong Mbak Rina, karena Mbak spesialisasinya dalam bidang ABCD, boleh nggak saya minta tolong Mbak jadi pembicara? Kan kita juga sama orang kayak gitu ya, apalagi sama Allah. Jadi harusnya kita sama Allah tuh lebih better aja, harus lebih baik lagi ketika kita mohon. Nggak yang kayak ngedumul, oh aku tuh kemarin gini-gini, kenapa nggak gitu. Tapi yang memang lembut kita ya Rahman ya Rahim, ya Asyafi, ya Al-Hadi. Dan itu Masya Allah akan berefek ya. Kedua ini kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya, sekelas Nabi Ibrahim yang bapaknya para nabi itu pernah ditegur sama Allah. Ini ditegurnya karena Allah sayang. Jadi Nabi Ibrahim itu kan disebutnya ada gelar ya, setiap nabi biasanya ada gelar. Nabi Ibrahim itu disebutnya Khalilullah. Jadi kekasih Allah. Kenapa? Sampai dalam suatu hadis Rasulullah tuh pernah kepo. Mungkin ini penasaran para nabi yang lainnya. Kok Nabi Ibrahim disebutnya kekasih Allah gitu. Jadi Rasulullah bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, kenapa disebutkan Ibrahim itu Khalilullah atau kekasih Allah? Karena Ibrahim itu adalah iksarul it'am. Jadi nabi yang paling sering ngasih makanan. Bahkan sampai di Al-Quran itu ada kisah Nabi Ibrahim tuh memberikan makanan. Itu kisahnya agak lucu bagi saya. Nanti teman-teman boleh dibuka. Saking Nabi Ibrahim tuh hobi banget memberikan makanan. Nah, suatu hari ada orang Majusi. Majusi itu yang tentu yang tidak beriman ya. Ketika mengetuk pintu, minta makan. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim tuh tahu orang ini nih, si Fulan ini tuh bukan orang yang beriman. Nabi Ibrahim bilang, kamu berislam dulu, masuk Islam dulu, kamu kamu beriman dulu, baru aku kasih makan. Majusinya langsung apa? Langsung
langsung ini merasakan kalau bahasa sekarang itu bombastic side eye, merasa dijulitin lah gitu. Kenapa? Karena dia merasa dia kan majusi ya, dia merasa kayak imannya dicabik-cabik gitu. Kayak merasa dijulitin banget keyakinannya. Kata si majusi itu, tidak, saya tidak mau, lebih baik saya tidak makan gitu. Kemudian dia pergi. Ketika Nabi Ibrahim menutup pintunya, langsung ditegur sama Allah. Wahai Ibrahim, ini dalam hadis. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tolak majusi itu? Padahal aku sendiri, kata Allah, telah 70 tahun memberikan dia rizki, memberikan dia makan, tapi aku tidak menuntut dia untuk beriman. Begitu bahasanya. Jadi kan majusi itu berusianya 70 tahunnya. Jadi dari awal majusi itu lahir, Allah itu udah ngasih banyak makanan, tapi Allah nggak menuntut majusi itu langsung masuk Islam, langsung beriman. Tapi kok Nabi Ibrahim langsung apa namanya menodong, kamu beriman dulu nih, baru aku kasih makan, bahasanya gitu ya. Itu Allah nggak suka, Allah tegur. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengejar ya dengan bawa makanan itu, mengejar itu, ini buat kamu, kamu tidak perlu beriman. Kemudian orang majusinya kepo lagi. Kenapa? Kenapa kamu berubah? Langsung Nabi Ibrahim cerita, saya tadi langsung ditegur sama Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim. Saya ditegur, kata Allah, Allah telah memberikan kamu tuh 70 tahun rizki, tapi Allah saja tidak menuntut kamu beriman. Tapi kenapa saya yang seorang hamba menuntut kamu beriman? Itu langsung membuat nyes banget di hati majusinya. Tuhan, kamu bilang seperti itu? Kayak terperangah gitu. Oke, saya mau beriman. Jadi ujung-ujungnya beriman secara sukarela gitu ya. Ya Allah, itulah. Jadi kalau memang kita, saya mengambil ini ya, refleksi dalam kehidupan, ketika kita menunjukkan rasa sayangnya sama anak, sama pasangan, itu insya Allah yang kita mau, insya Allah kita dapat. Jadi caranya nih, cara kita menunjukkan rasa sayang, misalnya anak kita biar lebih disiplin, suami kita lebih pengertian, ya. Ya itu, ya tunjukkanlah rasa sayangnya kita sama lingkungan kita. Next boleh Mbak ya. Nah, tadi udah Ar-Rahman Ar-Rahim nih. Kita masuk ayat selanjutnya, Malik Yaumiddin. Boleh next, Mbak. Nah, ini kan dalam arti bahasa Indonesianya lagi-lagi ya, pemilik hari pembalasan. Jadi kan Yaumiddin tuh hari pembalasan. Ini kan banyak ya, apa namanya sinonimnya. Ada Yaumul Qiyamah, hari kiamat, Yaumul Akhir. Sebenarnya apa namanya sama, sama dari segi intinya adalah hari setelah dunia. Nah, tetapi Masya Allah, kenapa Allah cantumkan bahasanya itu Yaumiddin? Kenapa nggak Yaumil Qiyamah atau Yaumil Jaza, hari pembalasan gitu ya? Makanya di sini bahkan kita langsung menggali rahasia ya. Di poin 1, kenapa bahkan Allah nggak menyebutkannya Malikis Samawati wal Ard, pemilik langit dan bumi gitu. Jadi dari tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, langsung Malik Yaumiddin gitu ya. Jadi salah satu rahasia adalah agar kita paling teringat ya dari rasa sayang Allah itu adalah Allah ciptakan hari pembalasan ini. Kenapa? Jadi ada namanya kaidah iqtilai ya. Jadi kalau misalnya ada ingin masuk spesialisasi tadabur, ada namanya iqtilai. Aduh, emang saya pas belajar juga itu huruf-hurufnya huruf-huruf susah semua. Ada karena ada huruf qaf, ain, iqtilai. Itu maksudnya apa? Jadi kaidah kita apa namanya? Mengobservasi ayat dengan seolah-olah menghilangkan ayat itu. Contohnya, kita kasih di pikiran kita bagaimana jika hari pembalasan itu tidak ada. Itu bagus banget membuat kita merenung. Kenapa? Kalau hari pembalasan itu nggak ada, nih, jadi kita bisa tadabur nih. Kita akan merasakan kesedihan selamanya dan kita akan merasa dunia ini nggak adil banget. Padahal, nah, dengan adanya hari pembalasan, itu bukti yang maha adil. Allah membalas segala jerih payah kita. Bahkan zuroh ya, bahkan aduh sebesar atom ya, kebaikan kita yang cuman kita anggap remeh-temeh doang. Kalau dalam hadis kan, bahkan sampai disebutkan menyingkirkan batu ya di jalan, menyingkirkan yang menghalangi jalan, ada pembatas jalan yang nggak bener. Ya Allah itu akan dibalas sama Allah.
Makanya memang yang paling cocok firmannya adalah Malik Yaumiddin. Nah, kemudian tadi kenapa nggak disebutnya Malikil Ard gitu ya, pemilik dunia? Lagi-lagi karena hari pembalasan itulah yang seharusnya yang paling dinanti. Karena sebelumnya, nah, disebutkan adalah Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan alam itu bukan hanya dunia saja, tapi alam akhirat tuh termasuk juga kepunyaan Allah. Nah ini ya, jadi rahasia kenapa ada Malik Yaumiddin ini di ayat Al-Fatihah. Nah, boleh kita mengingat ayat ya, lagi-lagi kita mengingat ayat. Kita back dulu ke sebelumnya nih, poin yang pertama. Karena sebelum itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tadi saya sudah menyebutkan. Karena kasih sayang Allah yang tak terbatas, maka ada keadilan Allah, maka adalah hari pembalasan. Jadi, umat semua, mbak-mbak semua yang merasa ada kesakitan ya, merasa ada luka di dunia, dan kita kan seorang mukmin nggak boleh banget ya kita apa namanya menuntut balas gitu. Jadi saya pernah bertanya sama salah satu ulama, kenapa kita nggak boleh balas gitu? Kalau misalnya ada yang jahatin kita, ada yang zolim gitu ya. Kata ulama itu apa coba? Beliau berkata, kalau kamu membalas, kamu berpikir itu yang terbaik. Jadi misalnya gini, ada yang nyubit kita, terus kita nyubit balas gitu. Kita mikir itu yang terbaik ya. Padahal di sisi Allah yang maha adil, bukan kayak gitu caranya. Jadi beliau itu ingin mengatakan tenanglah, luka dunia itu nggak sementara. Bahkan disebutkan dunia itu apa? Kalam hil basor, kayak cuman ini kedipan mata kita doang. Kita tuh sama akhirat itu cuman bedanya kedipan mata doang. Jadi tahan, kita sabar. Maka cocok banget Malik Yaumiddin ini sebelumnya ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kemudian kita ikat ayatnya ke ayat yang lebih jauh lagi. Disebutkan sebelumnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah yang pemilik alam ini, bahkan bukan hanya alam dunia ya, yang kita Masya Allah disebutkan ya dalam Al-Quran itu adalah tempatnya leha-leha, tempatnya bermain ya, lahun gitu bahasanya, tempat yang bermain-main. Tetapi ada loh pembalasan, hari dibalas semua yang kita kerjakan di dunia tadi. Makanya cocok banget Malik Yaumiddin itu diletakkan setelahnya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya, salah satu bentuk kita mengikat ayat. Kemudian boleh next, Mbak. Nah, Masya Allah. Ini termasuk sudah mendekati akhir ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini dan Malik Yaumiddin. Nah, dua ayat yang insya Allah kita telah sama tadaburi adalah termasuk ayat yang unik. Karena ini diletakkan setelah apa? Setelah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita coba ikat ayat keduanya ya. Nah, ini salah satu cara juga. Jadi pertama ikat ayat satu dengan yang lainnya sama satu-satuan gitu ya. Boleh deretan ayat, dua ayat, tiga ayat dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini kita mencoba mengikat dan karena ini Masya Allah pas banget ya ayatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. 3 dan 4 gitu yang kita tadaburi sekaligus. Jadi ini seolah-olah Allah berkata, wahai hambaku, jika engkau memujiku, karena yang pertama poinnya, kesempurnaan zat Allah, maka pujilah Allah. Kenapa? Karena aku ini kata Allah ya, aku Allah. Ini dalam tafsir Alusi namanya. Sayangnya setahu saya terjemahan tafsir Alusi itu masih belum satu Al-Quran gitu. Kedua, jika engkau memuji Allah karena nikmat yang Masya Allah ya dari awal, ya Allah, kita termasuk nikmat kita beriman sama Allah itu nikmat yang nggak bisa digantikan ya. Kemudian kita dibimbing sama Allah, pujilah Allah. Kenapa? Karena aku nih kata Allah, Rabbul Alamin. Jadi cocok banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah, ya. Allah menamakan dirinya Allah. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jika engkau memujiku, poin C. Karena pengharapan. Karena sesungguhnya aku itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini bentuk penegasan banget. Jadi kita mengikat ayat Allah karena Allah menegaskan dirinya. Kemudian poin D, wahai hambaku jika engkau memuji karena rasa takut kepadaku,
Maka pujilah aku. Kenapa? Karena aku ini Malik Yaumiddin. Aku ini pemilik hari pembalasan. Nah, jadi dengan kita mengingat ayat, kita menjadi kayak apa ya, terbuka gitu. Kalau yang saya rasa jadi terbuka. Oh ya Allah gitu. Kenapa di deretan ayat ini suasananya begini gitu. Kemudian poin kedua, kan tadi back terus nih. Nah, kalau sekarang kita back ke ayat sebelumnya dan setelahnya. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini ada dua ayat tentang kita memohon sama Allah, yaitu salah satunya adalah ihdinas. Kita memohon hidayah untuk apa? Untuk jalan yang lurus. Nah, di sini boleh kita simpulkan, kita merefleksikan, ternyata dalam Al-Fatihah ini kita dituntut apa? Berdoa untuk menyebut namanya dulu nih. Kenapa? Karena sebelum ayat iya kana budu wa iya kana stain, itu kan ayat mohon pertolongan, itu disebutnya sifat-sifat Allah dulu. Nah, jadi kita sebagai makhluk Allah, manusia, oh kita boleh berdoa dengan menyebutkan sifat Allah dulu nih. Kemudian, ihdinas shiratal mustaqim. Nah, untuk menjemput hidayah itu, nah, perlu ada ibadah yang totalitas. Nah, jadi itu ya. Dari Masya Allah ya, dengan kita mengorek-ngorek sebelum, setelah itu Masya Allah banget kita dapat berbagai hal gitu dari tadabur. Apalagi misalnya kita pengen banget ada misalnya 1 jam saya pengen tadabur nih. Kita kasih aja kata kenapa, kenapa ya Allah ini, kenapa ya Allah begini. Nanti insya Allah kita cari-cari, misalnya cari dari tafsiran ya, atau misalnya kita tanya sama orang-orang yang paham, oh, Masya Allah, gitu kita jadi dapat banyak. Padahal kan ayatnya tuh apa tuh simple ya, 7 ayat yang Masya Allah tapi ternyata itu berkesan banget. Nah, bahkan ini ada kesimpulan yang saya jadikan petikan, bisa dianggap quotes lah. Jadi saat kita tahu cara memuji yang benar, ini dari salah satu ahli tadabur. Sesungguhnya kita telah mengamankan dari hilangnya nikmat. Jadi kita sebenarnya boleh merenungi. Jika ada nikmat kita yang berkurang, barangkali kita ada salah dalam bersyukur kepada Allah. Jadi kita cara cara bersyukur sama Allah tuh masih masih ala gue banget gitu, ala kita gitu yang belum tepat gitu. Ya kita mungkin makasih Allah gitu masih masih kurang kan syukur tuh ada banyak ada syukur badania jiwa kita yang apa badan kita yang bersyukur terus ada jiwa kita ternyata ada lafaz syukur yang sebelumnya harusnya kita sebutkan nama-nama Allah. Insya Allah ini ada termasuk yang sempurna. Jadi kenapa disebutkan mengamankan dari hilangnya nikmat agar ingat bahwa aku akan menambah nikmat itu. Nah ini kita amankan hilang nikmatnya kita dengan cara berdoanya yang betul. Dengan memuji Allah, dengan cara apa? Yang pertama menyebutkan nama-nama Allah dulu. Itu nih banget ya, complexion banget apa ya? Semuanya itu udah termasuk. Waduh ini ada notif-notif tiba-tiba nggak stabil internet. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nextnya ini Mbak boleh. Jadi ini, saya ingin bertanya dulu nih. Atau pertanyaan dulu deh, boleh boleh Mbak. Pertanyaan dulu aja. Soalnya 2 slide terakhir itu ini refleksi kehidupan aja sih Mbak. Oke, berarti ini materinya sudah selesai sampai sini ya Mbak Lina Iya, ya? iya. Oke, baiklah. Ini karena materi selesai dan setelah ini Mbak Lina mempersilahkan untuk tanya jawab. Tapi sebelumnya saya boleh minta waktu sebentar saja untuk kita bisa foto bareng ya. Oke, Nah, oke, oke. khawatir ketinggalan nanti. Iya, silakan teman-teman yang mau sebentar aku stop sharing dulu. Yang mau pasang kameranya, pasang kamera apa sih? Ini kameranya di ini dulu ya, di on kan dulu. Yang mau ambil jilbab dulu silahkan. Sebentar Mbak Linanya, aku remove pinnya. Oke, Mbak Imar, Mbak Ika, Mbak Isan, Mbak Arini, siapa tahu mau eh, menyalakan kamera. Kak Ari mungkin. Oke, baiklah. Foto dulu, foto dulu sini. Oke, yang ada sekarang ya.
Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya coba cek dulu ya. Kok salah? Bukan gini. Oke, Kak Arinya muncul tapi yang ada si Aska. Oke, satu kali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Silakan bagi teman-teman yang sudah ada pertanyaan, mau nanya langsung boleh, silakan raise hand. Mbak Ah, izin sambil ini ya, ada yang minta bensin loh, isi Oh, bensin. silakan, silakan, silakan. Adek, Masya Allah. Umur berapa itu sekarang, Mbak? Ini 8 bulan. 8 Izin ya, sambil bulan, isi Masya Allah. bensin, isi bensin. Iya, iya, iya. Ayo teman-teman nih, mumpung kita kedatangan narsumnya, Masya Allah, Subhanallah ya. Kalau dari tadi itu mendengarkan tuh, ya Allah, ini apa ya, banyak banget ini apa namanya itu. Kayak dijedok-jedok gitu. Oke, oke, ini udah ada Mbak Imar yang udah mau berbagi, ingin bertanya kepada Mbak Dina, silahkan. Iya bener kayak teh hati speechless gitu bener-bener. Silakan Mbak Imar. Izin open dulu ya Mbak, lagi di dapur. Baik. Eh, Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Mbak Rina warahmatullahi atas wabarakatuh. waktunya. Juga kepada narasumber kita, Mbak Lina, Masya Allah ya luar biasa. Setiap katanya itu menjadi bahan renungan, nusuk-nusuk hati. Ya Allah gitu ya. Saya sebenarnya sangat konsen. Ya semuanya sih ya yang menjadi materi tadi pokoknya semuanya deh pokoknya luar biasa. Tapi satu tadi ingin nanyain lagi soal tadi itu ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ya, yang dimana di situ dikaitkan dengan promil itu Mbak Rina, benar nggak ya? Jadi kisah promil di mana seorang ibu itu dia walaupun sudah ditakdirkan sama Allah dia mandul ya tapi pokoknya nggak punya anak, tapi dia tetap berusaha berusaha dengan memuji Allah, nama Allah di setiap dia berdoa. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya suka apa ya, suka kadang tuh agak bingung. Kalau berdoa itu sebaiknya memang kita tuh meminta apa yang kita inginkan gitu, atau memang kita memasrahkannya gitu. Ya Allah, kalau memang nggak punya anak ya sudahlah, saya terima takdir terbaik dari Allah kayak gitu. Atau memang kita harus puas dengan eh, tapi mungkin ini kasusnya kalau anak ya memang harus diminta gitu ya. Berbeda mungkin dengan kalau kita mau apa ya, mau sesuatu lah gitu. Kita kekeh banget meminta menyebut itu terus gitu di dalam doa kita. Apakah sebaiknya memang seperti itu? Atau memang ini kasusnya karena hanya atau apakah ini terkhusus wabil khusus kepada kasus ingin meminta keturunan gitu ya, yang memang harus kita perjuangkan, harus disebut terus di dalam doa, jelas gitu itu doa, doanya itu permintaannya gitu, ataukah memang untuk kasus lain di luar keturunan ini boleh gitu, entah itu pekerjaan, entah itu karir, entah itu segala macam lah gitu yang memang kita inginkan dan memang apa ya, menurut kita itu sesuatu yang kita cocok dengan itu gitu Mbak Rina. Eh, Seperti itu, dipahami nggak ya ini eh, panjang jadi, tapi intinya gitu, meminta keturunan memang tadi kisahnya itu terus yang didoain itu terus sampai nggak putus asa gitu ya. Kalau yang kasusnya di luar keturunan, apakah boleh itu doa yang persis sama seperti yang ibu ini gitu, kasus ibu itu maksudnya. Terima kasih Mbak Rina, Mbak Lina juga atas jawabannya nanti. Silakan Mbak Lina. Makasih Mbak Imar pertanyaannya. Makasih banyak ya Mbak Imar. Masya Allah nih pertanyaannya benar-benar renungan ya. Jadi eh, kita kan semuanya di dalam hidup ini kan ada ini ya, ada tata cara ya. Kita misalnya ahli dokter, ada tata cara dokter bagaimana ke pasien. Kita yang ahli mesin, ada tata cara bagaimana kita berinteraksi dengan mesin. Nah, sama. Berdoa adalah salah satu bentuk kita interaksi sama Allah. Berdoa itu bukan berarti Allah nggak tahu keinginan kita. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Tanpa kita lafazkan pun, Allah sebenarnya tahu keinginan kita.
dalam hal duniawi, mau itu anak, ya, anak, pekerjaan, ya, termasuk juga aset, harta segala macam, itu ketika kita berdoa sama Allah, kita harus ada yang ingat, karena berdoa itu ada 3 hal yang benar-benar dikabulkan sama dengan permintaan kita, ya. Kedua, Allah tidak mengabulkan, tapi Allah ganti yang lebih baik, ya. Dan yang ketiga, itu Allah jadikan doa itu adalah tabungan pahala. Jadi dengan lafaz saja itu adalah merupakan bentuk pahala yang memberatkan mizan hasanah. Ini adalah Mbak Lina. Di tempatku aja freeze apa yang di lainnya freeze juga? Ya, aku freeze. Sama. Ini freeze juga. Mau nanya nanti slide-nya di ini ya. Slide-nya dikasih nggak ya? Ketinggalan nyatet. Ya ini betul bagian biar bisa diulang lagi. Sekalian lihat slide-nya ya. Rina masih di mute. Ya, nanti sekalian sama ketika share rekaman, nanti di share slide-nya juga ya, insya Allah ya. Oh Ingetin. ya. Iya, iya. Ini Teh Ati bilang apa nih? Jadi ingat kisah yang mana saya itu akhirat dihadirkan gunung. Hamba itu bertanya ini gunung apa? Ternyata ini gunung dari doa Allah yang tidak jauh dari dunia. Masya Allah ya. Masya Allah. Ini di hadis ya Ya. Teh. Hati mute Mute, memang. mute Teh. Lagi mute Teh. Ya Allah, maaf. Ya, aku pernah dengar ini sih waktu itu dengar apa namanya tausiah Ustadz juga. Ustadz menceritakan begitu bahwa kalau kita berdoa itu nggak usah pakai mikir ini kebutuhan kita atau enggak. Makanya kan sampai garam pun kita minta berdoa sama Allah ibaratnya gitu ya. Karena kan Ya. sebenarnya Allah tuh ya tadi Mbak Linda bilang gitu kan. Kalau kita nggak minta pun Allah paham kok isi hati kita gitu. Tapi ternyata dari doa-doa itu yang tidak Allah jawab itu dikumpulkan dan ya itu kisahnya adalah sampai eh, ketika dihisap itu dia punya tiba-tiba ada gunungan pahala aja dia bingung nih amal apa aku nggak pernah berbuat apa-apa kan ya. Ini adalah doa-doa kamu gitu. Masya Allah banget ya. Masya Allah ya. Ya ya nggak tahu aku pengen nangis. Iya, benar banget. Kadang-kadang, sebentar. Tuh, ini anak satu. Kadang-kadang ya kita itu bahkan itu ya pertama-tama kita itu masih aku pribadi lah mungkin yang lainnya enggak masih menyanyiakan bahwa kita tuh sebetulnya punya senjata yang sangat powerful ya yang tuh doa gitu. Tapi kita itu masih kadang-kadang doa apa lagi gitu. Doanya cuma paling itu yang standar-standar gitu kan. Gitu aja baru kadang-kadang kita nggak ngerti maknanya, nggak terlalu paham juga maknanya, belum menghayati gitu kan. Kadang-kadang kita mau doa untuk yang dunia kita kayak gimana gitu. Padahal sebetulnya kan juga sama Allah bahkan dibilang ya dalam hadisnya tadi yang Mbak Lina bilang tuh bahkan
tali sendal pun minta sama Allah gitu ya, Masya Allah. Ya. Kalau Alhamdulillah. Nah, melihatnya Kata udah nangis karena datang. kitanya dapat kerja. iya. Nangis gimana? Masya Allah ini Mbak Lina, Alhamdulillah sudah datang kembali. Silakan Mbak Lina di apa? Dilanjutkan tadi ya penjelasannya tentang doa. Semuanya mohon maaf ya. Tapi tadi tuh kerasa banget ketika ya Allah tolong dinyalain lagi. Allah, Masya Allah. Langsung Iya. praktek ya nanti masing-masing di rumah mama semua terutama ketika koneksi putus ketika sedang menjelaskan sesuatu langsung Masya ingat Allah, sama Apa apa ya. dengan di meja nilainya berubah jadi 10? Masya Allah, Masya Allah. Langsung diuji ya Teh, kontan, cash. Iya, Masya Allah. Ketika kita berdoa kita boleh banget meminta apapun itu ya duniawi dan ukhrawi. Kita boleh ya Allah, aku pengen punya anak nih, aku pengen punya mobil. Nah, kalaulah engkau belum memberikan saat ini, lapangkanlah hatiku. Jadi itu kalimat terakhirnya memang harus diucapkan. Karena kan memang ya, kalau dari neuroscience sendiri, otak kita ini sangat terpengaruh dengan suara ya, dengan lafaz-lafaz yang kita keluarkan dan kita dengar. Jadi dengan kita menyebutkan, kalaulah engkau belum memberikan sekarang, lapangkanlah dadaku. Nah, itu memang biasanya kalau kita berkaca dari cerita-cerita para salafus salih ya, kalau berdoa seperti itu. Nah, begitu. Dan sebenarnya doa itu ibarat menabungnya. Kalau misalnya ada misalnya saudara-saudara kita nih yang masih belum menikah, boleh nih misalnya dikasih tahu, doa mau punya suami solehnya dari sekarang, doa pengen punya pasangan seiman surganya dari sekarang, doa pengen punya anaknya ya dari sekarang-sekarang gitu. Jadi memang kita menabung. Seperti itu Mbak ya. bagaimana Boleh dong. Mbak Kalau Mbak Mbak Imar ada tanggapan? Sudah Oh cukup? iya, jazakallah khair Mbak Alina ya. Jadi ucapkan kata yang di akhir itu ya lapangkan hati gitu biar ingat gitu. Jazakallah khair. Mulai hari ini diperbaiki. Baik, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Masih ada waktu kita. Betul. Masya Allah ini kata Mbak Cindy. Ayo kita berdoa dapat menantu dan menantu solih dan solihah dari sekarang. Iya, betul. Aku udah Ya praktekin. Allah. Oh, Masya Allah, iya benar. ya Allah itu masa depan yang ini Iya, banget. betul, betul. Aku berdoa, ya iya, aku udah diajarin tuh. Jadi ya udah aku doain satu-satu. Ya, kita nggak tahu ya jodohnya siapa gitu kan. Tapi ya Benar-benar. kita meminta mantu yang soleh tuh ya betul. Ya Allah, Masya Allah. Langsung praktek nih. Ini termasuk praktek ya dari tadabur kita itu. Kita berdoa dengan cara yang Allah suka. Mbak Lina, Teh Lina campur-campur. Iya. Nah, Mbak Dini tadi resen ya, mana tadi Mbak Dininya? Iya, sudah Silakan, aku silakan. turunkan. Iya, Oke. makasih. Mbak Lina, jasakillah khair, Masya Allah. Sebenarnya sih jadi pengen nambah pertanyaan ya, boleh Iya. sambil nyambung pertanyaan Mbak Imar tadi gitu ya. Kadang-kadang kita tuh jadi sering mikir kita kurang kekeh nggak ya mintanya gitu loh maksudnya. Maksudnya ya kan gitu kadang-kadang kita kurang kekeh nggak ya mintanya gitu. Termasuk misalnya belakangan saya juga mendapatkan kebetulan ada teman yang masih menunggu jodohnya gitu ya maksudnya sampai beliaunya tuh berkata bahwa rasanya sudah bertahun-tahun berdoanya gitu tapi aku kurang apa ya Mbak gitu loh aku kurang kekeh apa ya berdoanya mesti kayak gimana nah kayak gitu nah saya nggak bisa jawab gitu kan nah itu sih tadi masalah berdoa gitu. Terus sebenarnya kalau pertanyaan saya tadi lebih pada ini tadi Mbak Lina yang cara tadabur ya. Saya tadi masih agak-agak ambigu perbedaannya antara menggali rahasia ayat itu dengan mengikat ayat itu gimana ya Mbak? Nah itu aja Mbak Lina. Terima kasih.
Terima kasih banyak Mbak Dini, Masya Allah. Untuk menggali rahasia, ya, ini bisa langsung caranya itu memang membuka tafsir atau kita tanya dengan orang-orang yang paham dengan spesialisasi ini ya. Jadi karena itu kan menggali rahasia itu butuh dalil ya, biasanya ambil dari hadis, ya itu butuh benar-benar otentik ya, harus benar-benar bukan apa namanya, bukan kayak sembarangan kayak gitu. Nah, itu ayat itu sebenarnya sifatnya lebih umum. Jadi kita mengikat ayat dengan sebelumnya dan setelahnya. Ini karena kita melihat ayat ini unik nih. Kok sebelumnya Allah menyebutkan Rabbul Alamin kalimat terakhirnya, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Emang apa sih hubungannya? Nah, itu mirip rahasia juga, cuman kita tuh kayak lebih apa namanya, menyimpulkan sendiri itu nggak apa-apa, nggak masalah. Saya kita menyimpulkan ini sebenarnya karena apa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini sepertinya memang yang pengen yang Allah tekankan ya dibandingkan sifat-sifat yang lain, sehingga bukti Allah sayang itu kan Allah ciptakan hari pembalasan. Contohnya seperti itu, Mbak. Jadi benar-benar bisa kita simpulkan sendiri bahkan dari terjemahnya doang kayak gitu. Iya, silahkan lanjut. Ah, iya, tadi yang tentang masalah berdoa itu gimana Mbak Mbak Dina? Tadi yang ini ada dua pertanyaan Mbak Dini. Yang pertama kan tentang beda menggali rahasia dengan mengikat ayat kan. Yang kedua adalah tentang berdoa tadi ya. Tadi Mbak Dini curhat gitu ya, curhat. Ada temannya yang berdoa gitu, terus dia merasa apa kurang kurang kencang doanya atau kurang apa gitu. Oh iya, yang tentang temennya Mbak ya. Jadi ini juga buat kita semua, kita refleksikan. Selain dari tata cara berdoa yang seharusnya dengan cara yang Allah suka ya, yang menyebut nama-nama Allah, kemudian juga apa namanya, kita memohon, itu ada kaitannya dengan tata cara memohon di ayat setelahnya. Jadi iya karena berdua, iya karena nasta'in. Kita memohon pertolongan itu korelasinya dengan na'budu, dengan beribadah. Jadi ada namanya kaidah tawasul ya. Kaidah tawasul itu apa? Jadi yaitu bagaimana kita memohon sama Allah dengan kita merayu apa? Ini boleh banget. Ya Allah, hari ini tadi saya telah tilawah nih, saya telah tilawah. Apa namanya? Saya pengen banget dari ayat ini itu saya merasa lebih lebih sabar. Nah, itu boleh. Jadi kita, ya Allah, hari ini saya telah tadabur. Saya pengen banget ya dari ayat yang ini, saya pengen. Jadi benar-benar diungkapkan dari ayat yang dibaca, kemudian keinginannya Mbak, kayak gitu. Jadi boleh teman yang Mbak itu baca ayat-ayat tentang memohon apa namanya segala bentuk yang berhubungan sama keluarga ya. Ada yang berhubungan dengan ini apa namanya, ini kan ada kalau di Al-Quran ada pasangan yang zolim ya. Nah, ya Allah ini ada pasangannya zolim, mungkin Allah belum ngasih kepada temannya Mbak itu karena sedang menghindari orang-orang yang zolim. Nah, ya Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik, jadi gitu Mbak. Jadi mulai dari baca Al-Quran tentang pasangan, nah, kemudian berdoa, coba dicoba yang Mbak ya, kemudian juga ya Arhamar Rahimin itu juga diungkapkan Mbak, bukan hanya buat promil ya, itu boleh juga dalam memohon pasangan, memohon yang terbaik pokoknya. Kurang lebih Masya Allah. Jadi nama-nama Allah yang Asmaul Husna itu kita sesuaikan dengan permintaan kita ya Mbak Lina ya. Kayak kalau ya tadi yang ya Syafi itu kalau minta kesembuhan, ya Arhamar Rahimin. Ah, gimana Mbak Dini? Ada tanggapan? Alhamdulillah sudah sambil mencatat. Jazakillah khair Mbak Lina. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Ah, ini sebetulnya waktunya sudah mepet, tapi kayak masih ada yang mau bertanya. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita ya, Mbak Lina ya. Teh Ati ini sudah resen. Silahkan Teh Ati. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak Rina. Mbak Rina, narasumbernya Lina, jadi keserimpet ini. Mbak Lina, kalau tadi sebenarnya ini agak relate dengan pertanyaan Mbak Dini gitu ya. Mungkin kita kurang ngoyo berdoanya gitu ya.
Tapi di sini yang saya tanyakan adalah apa yang menyebabkan kita itu malas berdoa. Eh, Ya kadang-kadang ini kadang-kadang kalau lagi muhasabah gitu ya. Apa karena kita tuh kok sombong amat gitu ya, merasa masih dalam kendali kita gitu. Sehingga kita tuh tidak meminta restunya Allah dulu gitu sebelum kita melakukan, atau kita tidak mempasrahkan diri kita jadi kita tidak mempasrahkan dulu di awal gitu apapun yang kita lakukan gitu. Mau kita bisa mau kita nggak bisa gitu, itu kadang-kadang jadi itu jadi muhasabah saya adalah nemunya di situ, apakah itu gitu. Lalu yang kedua, ketika kita mewasilahkan ibadah untuk menjadi doa, apakah ini yang dimaksud dengan misalkan kalau orang Sunda bilang tuh disyariatan gitu. Mau anak soleh, ya kamu syariatan. Kalau orang tua saya bilang ya, syariatin kamunya puasa Senin Kemis misalkan gitu. Atau disedekahin, rutinin sedekah ya supaya buat minta anak yang soleh gitu ya. Apakah ini yang dimaksud dengan yang tadi Mbak Lina ceritakan bahwa kita boleh kok mentawasulkan doa kita dengan ibadah kita. Itu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam, makasih banyak Mbak Ati. Iya tadi saya juga mau ngomong Barina on. Jadi nama sendiri, Jadi Masya Allah, dari muhasabah Mbak itu bisa terjadi ya. Dan menurut saya karena kita kurang refleks sama Allah. Jadi ya itu kita ngerasa ini gampang nih, aduh motong cabai doang gitu, misalnya apa gimana, tiba-tiba entah kemana pisaunya atau misalnya ada aja hal-hal yang bener-bener ternyata kita tuh ya cuman makhluk kecil. Nah, kemudian selain refleksnya kurang, kita juga merasa apa namanya tidak mementingkan doa itu. Jadi kan memang untuk doa itu masuk ke dalam keseharian kita kan kita memang perlu mengalokasikan waktu ya, sesibuk apapun ya misalnya. Dan ini saya mencontoh banget, Masya Allah, Mbak-mbak semua juga saya sarankan. Jadi guru saya itu termasuk kayak ini banget. Sama anak tuh kayak santuy gitu, kayak masa sih nggak ada masalah, kayaknya nggak mungkin banget deh. Ternyata rahasia beliau itu ya, saya yakin semua orang-orang solihah itu punya rahasia. Rahasia beliau itu, jadi ketika masak MPASI nih, dari MPASI awal ya, dari ASI malah awalnya, itu selalu berdoa. Jadi kan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh anak itu kan akan menjadi darah dagingnya. Kalau ASI di darah daging, terus makanan untuk menjadi tumbuh kembang dan kemudian jadi karakter. Dan ini yang apa, kadang kita lupa masak tuh jangan sampai ngedumel misalnya, atau mikir-mikir yang buruk-buruk atau apa. Ya Allah, coba deh sambil kita berdoa, ya Allah jadikanlah makanan ini agar anak-anakku giat beribadah. Dan saya memang melihat ya dari guru saya itu, jatuh maaf, saya melihat dari guru saya itu ya anak-anaknya memang ini motivasi internalnya untuk berbuat kebaikan ya dalam beribadah sekolah itu luar biasa. Jadi itulah dari doa kita. Jadi kita coba memasukkan kaidah doa itu dalam kehidupan kita. Jadi dari hal kecil dulu, makan, berkaca, kayak gitu. Jadi insya Allah apa-apa langsung ingat doa ya. Itu kemudian Mbak yang ini ya, yang tadi tawasul ya. Jadi ada namanya, maaf ya ini sambil sambil ada background baik. Tadi namanya lihat nih, Masya Allah di surat At-Taubah ya, wabtagu ilaihil wasilah. Jadi kejarlah Allah dengan berbagai cara. Tentu caranya yang terbaik, misalnya kita tadi berpuasa, kemudian ya Allah saya udah menuntaskan hak tadabur nih. Pengen ini sangat boleh dalam Islam. Yang tidak boleh itu adalah kita mengandalkan itu. Kita mengandalkan itu, tapi kita apa namanya merasa itu kita harus dapat. Nah itu yang nggak boleh. Ketika kita harus dapat, kayak ini aku udah beriman 30 tahun kok aku masih miskin. Saya nauzubillah ada yang bilang kayak gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Karena itu sudah keluar dari jalurnya. Makanya insya Allah kita seri selanjutnya dan tetap semangat ya. Tetap kita sama-sama berjuang untuk tadabbur. Di seri selanjutnya ada iya karena abu dua iya karena sain.
dua kalimat memohon pertolongan dan beribadah tuh diikat dalam satu ayat. Salah satu rahasianya, dicatat di sini dulu sebelum kita pertemuan selanjutnya nih. Itu karena memang mendapat pertolongan Allah itu salah satunya memang kita harus beribadah. Gitu ya. Insya Allah. Kurang lebih itu Mbak, dan bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Insya Allah. Gimana Teh Hati? Sudah cukup? Dicukupkan, nanti digali di pekan depan aja kalau gitu. Insya Allah bulan depan ya Teh Hati ya. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah ya, nggak terasa ya. Ah, begitu asiknya ya kita berdiskusi tentang tabarruk ini. Padahal baru 2 ayat dari surat Al-Fatihah, tapi begitu banyak pelajaran yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Jazakillah khairan Mbak Lina yang udah sharing sama kita ya. Berbagi materinya yang memang awal-awalnya apa itu maksudnya mengikat ayat, tapi lama-lama oh iya ya, maksudnya begini gitu. Masya Allah itu ilmu baru ya buat kita semua. Nah, tentunya pada penasaran ya dengan kelanjutannya insya Allah Tadabbur Qur'ani berseri. Insya Allah bulan depan kita akan bertemu kembali. Nah, ya oke, baiklah. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Jadi, insya Allah ini pertemuannya kita tutup dahulu sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mbak Lina yang sudah berbagi dengan kita di siang sore hari ini. Dan juga buat teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Saya sebagai moderator undur diri dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ya, kita tutup dulu dengan tasbih kafaroh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insya Allah sampai jumpa di seminar series Tadabbur Quran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khairan. khairan. Terima kasih ya Lagi. semuanya.